antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Masyaallah hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita membaca daripada doa belajar sebelum kita mempelajari daripada kitab sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lima ughliqal khatimi sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillahi salihin radhiyallahu anna wa ankum. Ila an qala, bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, membuat misalan, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i jua adanya. Nah, kita sampai pada pembahasan, ya, kita udah lewat hukum akli sudah, hukum syar'i sudah, hukum adi sudah. Kemarin ada hukum akli, ya, pikiran yang main, ya. Apa saja hukum akli? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, ya. Yang kedua hukum syar'i. Hukum syar'i ini hukum syariat. Nah, hukum syariat ini isinya apa? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, ada sahih, ada batil, ya, ada sah, ada batal, gitu. Ya. Terus yang ketiga hukum adi, hukum adat, ya, adat istiadat. Ya, selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukum adat termasuk daripada hukum dari agama. Paham? Ya. Nah, jadi setiap kebiasaan kita yang sesuai dengan syariat, artinya tidak bertentangan, ya, di dalam syariat kagak ada perintahnya, kagak ada larangannya, ya, tapi perbuatan kita ini tidak melanggar. Nah, artinya ada kesesuaian, maka hal tersebut menjadi hukum adat. Nah, kalau sudah semua kita ketahui, bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i. Nah, kalau dikata wajib syar'i apa? Ada wajib, ada haram, ya, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada
sunnah, ada sahih, ada batil. Itu kalau dibilang wajib syar'i. Dan wajib akli, ya, bahwa keduanya berlainan makna. Nah, kalau dibilang wajib akli yang tadi, wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Ya. Apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Jadi nanti kalau ada yang bilang, ya, kamu wajib sholat, nah maka ini adalah wajibnya wajib syar'i, ya, wajib yang dibebankan kepada hamba. Ya, kalau wajib bagi Allah itu wajib yang ditujukan kepada Allah. Ya, nah jadi kamu wajib sholat berarti wajib syar'i, ya. Dan jika dikata wajib bagi Allah atau bagi Rasul, maksudnya itulah wajib akli. Nah, kalau ada yang bilang, ya, wajib bagi Allah itu apa? Yang sifat wajib, yang sifat mustahil, yang sifat jaiz itu wajib bagi Allah. Contohnya, ya, wujud. Nah, wujud, kidam, baqa, wajib bagi Allah, wajib, ya, nggak boleh enggak. Nah, ya, makanya, ya, kalau dibilang apa sih wajib akli, atau wajib bagi Allah, ya itu tadi wujud, ya, Allah itu harus ada. Kidam, terdahulu, Allah itu harus wajib terdahulu, ya. Baqa, Allah itu kekal, wajib, Allah itu kekal, nggak boleh enggak. Ya, nah itu kalau dimaksud dengan wajib bagi Allah atau wajib akli. Terus ada lagi, ya, wajib bagi Rasul. Nah, ya, apa wajib bagi Rasul? Sifat-sifat Rasul yang 4 wajib bagi Rasul: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Wajib gak? Wajib, nggak boleh enggak. Ya, nah, maka, ya, ini disebutkan, disebutkan wajib bagi Rasul. Siddiq, Rasul mustahil yang namanya apa? Apa namanya siddiq itu jujur, ya. Berarti lawannya bohong, mustahil. Ya. Terus yang kedua, tabligh, mustahil Rasul itu menyembunyikan. Ya, tabligh menyampaikan, mustahilnya menyembunyikan. Terus Rasul itu wajib apa? Amanah, amanah, ya, dipercaya. Nabi, Rasul, Allah kasih risalah, ya, kasih kitab suci, itu amanah, ya, nggak mungkin dikhianatin, ya, mustahil. Dan yang terakhir, fatonah, Rasul itu wajib yang namanya fatonah, cerdas, mustahil bodoh, ya, atau baladah. Ada Rasul bodoh, yang ngaku doang udah, yang asli mah kagak, ya, nggak mungkin. Nah, itu namanya wajib bagi ya. Atau bisa juga disebut wajib akli, ya. Coba aja bayangin, namanya itu wajib akli, itu pikirin logikanya, ya. Mungkin nggak ya Rasul itu bohong? Coba kalau bohong, gimana? Ya. Kalau bohong, setengahnya selamat, setengahnya kagak. Artinya ada yang diumpetin, ya. Coba kalau Rasul bodoh, ya, nggak mungkin Islam tersebar semuanya sampai sekarang. Masuk gak pikiran? Masuk kan? Nah, iya. Itu namanya wajib akli, ya. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah. Nah, tadi kan wajib, ya. Wajib lawannya mustahil, ya. Nah, sekarang apabila dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli, ya. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, membuat misalan, maka maksudnya itulah jaiz syar'i, jua adanya. Kalau dibilang jaiz bagi Allah, ya sesuatu perbuatan ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptain, ya.
adanya siang, adanya malam, ya, adanya apa namanya, pepohonan, adanya, ya, yang ciptaan semua ini, itu adalah membuktikan sifat jaiz bagi Allah. Harus gak Allah ciptain? Kagak, ya. Allah mau ciptain boleh, nggak ciptain boleh. Paham gak? Ya. Harusnya, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ya. Lihat padang pasir, ada gak tumbuhan? Kagak ada, ya. Harus gak yang namanya, ya, pokoknya ciptaan semua ini menunjukkan sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus gak setiap anak yang lahir dari seorang ibu, rahim seorang ibu, harus hidup? Harus gak? Kagak. Ada yang meninggal. Siapa yang bikin? Yang memperbuat? Allah. Itu namanya sifat jaiz. Seandainya ada anak lahir meninggal, terus bapaknya harus ngomel-ngomel gitu, nyalain siapa? Nyalain Allah Subhanahu. Ya kagak, ya. Nyalahin dokternya kagak. Semua itu udah ketentuan Allah, perbuatan Allah. Nah, itu namanya sifat jaiz, ya. Sesuatu yang apa namanya, boleh ada, boleh tidak ada, itu namanya sifat jaiz. Ya, kalau sifat wajib harus. Kalau sifat mustahil nggak boleh. Nah, ya, pahamin tuh. Terus dari mana? Ya. Jika dikata jaiz bagi mukallaf, mukallaf nih kita semua nih yang udah wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib semuanya, ya, wajib zakat. Nah, kalau dikata apa namanya, jaiz mukallaf, apa? Perbuatan mubah, sesuatu yang dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa, itu namanya jaiz mukallaf, ya, mubah. Boleh gak nih mandi? Ya boleh aja. Nggak mandi, ya silahkan. Makan, boleh aja. Nggak makan, ya silahkan. Ya. Jadi begitu. Nah, itu udah tuh kita ketahuin, ya. Udah kita bahas. Nah, sekarang, ya, kita masuk mukadimahnya aja. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza. Dengan tafsil inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Nah, kita masuk, ya, kepada wajib bagi Tuhan Jalla. Jalla itu maha tinggi, Azza maha mulia. Dengan tafsil inilah 20 sifat, ya. Kita akan membahas secara perinci dari 20 sifat. Ya, yang mana 20 sifat ini asal-asalan kagak. Ini 20 sifat ada dalil aklinya, ada dalil nakli. Artinya masuk ke pikiran, ada dalil Al-Quran dan hadisnya, ya. Kenapa bisa ngomong apa namanya, bilang wujud? Apa dalilnya? Ayatnya ada, ya. Terus masuk akal gak? Ya masuklah. Sesuatu yang ada harus diadakan, harus ada yang mengadakan. Ini hadroh, ada yang buat? Harus ada yang buat. Nggak mungkin tercipta dengan sendirinya, enggak. Kalau kayunya Allah yang ciptain, ya, paham? Kulitnya Allah yang cipta. Jadi hadrohnya harus ada manusianya, begitu, ya. Nah, jadi itu namanya akalnya, ya, logikanya. Dan tersebut dibawa tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'taqid pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Ya, jadi nanti di bawah akan dibahas satu persatu sifatnya beserta dalil, dan juga kita harus bagaimana caranya, ya. Berkelakuannya gimana, ya. Berkeyakinannya bagaimana. Nah, itu nanti disebutin di bawahnya. Sebagai seorang mukmin, ya, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Nah, jadi kalau orang mukmin yang sempurna imannya, dia udah yakin sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu lagi dipertanyain, ya. Apa yang dia terima, udah, itu perbuatan Allah, ya. Apa yang
kejadian sama dia perbuatan Allah SWT. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tidak ada hingga banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikannya dengan ijmal saja di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin. Sifat-sifat Allah banyak gak kira-kira? Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Kalau cuma 20 ya, Allah terbatasi. Paham? Ya. Allah terbatasi kalau cuma 20 ya. Karena saking banyaknya ya, kita cuma 20 aja yang dihafalin, yang wajib hafalin, wajib diimanin, 20 aja. Ini makanan satu meja panjang, makan di rumah Padang, masakan Padang, wajib gak kita habisin semua? Wajib gak? Agak. Yang wajib sepiring ya, wajib bayar emang. Makannya sepiring ya, tapi makanannya semana? Semeja, truk ya. Nah, jadi begitu. Sifat-sifat Allah itu banyak, kagak ada batasnya. Tapi yang wajib kita imanin, kita hafalin, yakinin ada 20. Yang yang tidak terbatas itu bisa kita sebut dengan muttasifun bikulli kamalin ya. Pokoknya enggak terhingga dah begitu ya. Sifat Allah itu enggak terhingga, muttasifun bikulli kamalin. Artinya sifat Allah dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Apapun yang sempurna, udah itu punya Allah. Itu punya Allah. Perkasa, ada gak makhluk yang perkasa? Ada. Yang paling perkasa Allah. Besar, ada gak makhluk yang besar? Ada. Yang paling besar paham? Ya. Melihat, artinya melihat tuh ya, melihatnya jarak pandangnya jauh, tapi yang lebih jauh jarak pandangnya melihat Allah. Pokoknya setiap kesempurnaan di atas kesempurnaan itu punya Allah. Ya. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawannya. Ya, lawannya 20 sifat yang wajib satu persatu tersebut ya sesudahnya sifat-sifat itu. Nah, jadi setelah sifat wajib disebutin sifat mustahil. Ya, wajib kan mustahil? Ya, mustahil ini harus bergandengan. Ya, ini sifat wajib. Nah, ini sifat mustahilnya. Ya, jadi begitu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla Azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin ma khatara bil bali. Ya. Adapun ya, kalau kita udah nggak bisa mikir apalagi sih sifatnya mustahil ya, udah ringkasnya gini, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Semua yang cacat, yang kurang ya, itu mustahil bagi Allah. Semua yang cacat mustahil bagi Allah. Ya. Yang perkasa misalkan ya, ada cacatnya ya, maka Allah perkasa tanpa cacat. Paham ya? Besar ya, tanpa ada kekurangannya. Nah, itu ya ringkasnya, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Terus apa lagi? Semua yang terlintas dalam hati kurang, maka Allah mustahil. Misalkan ya, mungkin ya Allah kurang nih ngasih rezekinya ya, dikit lagi soalnya 1 juta misalkan, 1000, mungkin Allah ya, ngasih rezekinya kurang nih. Mustahil. Mustahil. Allah udah ngasih rezeki ya secukupnya. Artinya emang sesuai segitu, nggak ada kurangnya. Nah,
Artinya ya, maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati ya. Ya artinya yang kurang aja nggak boleh ya, mustahil, apalagi yang baru terbesit di dalam hati. Kita ngomong nih ya, ini kayaknya Allah kecepatan nih nerbitin matahari ya, misalkan gitu, mustahil ya, karena Allah udah tuh ngatur sebaik-baiknya, paham ya? Pokoknya setiap urusan apapun kalau ada kurangnya, yang urusan Allah yang Allah udah tentuin ya, maka itu mustahil. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Wallah